Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Red Sparrow. Film ini tayang perdana pada tahun 2018. Film ini dibintangi oleh aktris kawakan Jennifer Lawrence, yang berperan sebagai Dominica. Film ini bercerita tentang penari balet yang karirnya berakhir dikarenakan kakinya patah diinjak rekannya sendiri. Karena tekanan keadaan, si penari balet berpindah haluan menjadi agen mata-mata. Misi pertamanya ia diharuskan mencari nama pengkhianat yang sedang ada di negaranya. Lalu siapakah nama pengkhianat tersebut? Langsung saja kita mulai videonya. Film dimulai dari seorang wanita cantik bernama Dominica Egorova. Dominica mempunyai ibu yang sakit lumpuh. Dominica adalah seorang balerina terkenal dan berbakat di Rusia. Hingga suatu ketika saat pertunjukan balet di sebuah gedung besar dan megah, Dominica yang sedang menari dengan gerakannya yang begitu indah, secara tidak sengaja kakinya diinjak rekan balet prianya, hingga kakinya patah. Karena kejadian itu kaki Dominica dioperasi, dan dipastikan dia tidak akan lagi bisa menari balet selamanya. Cerita dilanjut 3 bulan kemudian setelah insiden itu. Paman Dominica yang bernama Vanya datang mengunjungi Dominica dan ibunya. Paman Vanya bukan hanya sekedar berkunjung atau menjenguk Dominica semata. Paman Vanya menawari Dominica untuk bekerja dengannya, karena Dominica tidak bekerja lagi sebagai balerina. Sementara Dominica harus mengobati dan membayar apartemen yang mereka tinggali. Paman Vanya juga memberikan bukti kalau insiden balet yang dialami Dominica bukan sebuah kecelakaan, melainkan perbuatan yang disengaja. Paman Vanya adalah seorang agen lembaga pemerintahan Rusia, orang yang cukup penting di Rusia. Sementara di lain tempat, seorang pria bernama Ned. Dia adalah agen CIA Amerika yang sedang ditugaskan di Rusia. Saat berada di rumahnya, Ned mendapat semacam kode rahasia dari rekannya yang belum diketahui namanya. Ned mendatangi sebuah tempat sesuai kode yang ia terima, dan bertemu dengan seseorang. Tanpa sepengetahuan Ned, kepolisian Rusia sedang membuntutinya. Hingga akhirnya Ned dikejar polisi Rusia karena gerak-geriknya yang mencurigakan. Namun Ned berhasil kabur ke kedutaan Amerika yang ada di Rusia. Ned pun selamat dari kejaran polisi Rusia. Tapi Ned harus dipulangkan dari Rusia karena perbuatannya. Beralih ke Dominica. Dominica yang curiga dengan rekan balet prianya, secara diam-diam menghampiri tempat latihan balet. Karena bukti yang diberikan Paman Vanya, Dominica tahu kalau insiden yang menimpanya saat pertunjukan balet adalah ulah Sonya, teman balet Dominica. Sonya iri dengan Dominica karena merasa Dominica selalu diagung-agungkan, sementara Sonya tidak diberi kesempatan untuk tampil. Sonya berencana membuat kaki Dominica dipatahkan sama rekan prianya. Saat di tempat latihan balet tanpa diduga dan dinyana pria rekan balet Dominica sedang mantap-mantap dengan Sonya, teman Dominica. Karena melihat itu Dominica naik pitam hingga memukul Sonya dan si pria dengan tongkat jalan secara membabi buta, hingga mereka berdua tak bernyawa. Kemudian Dominica menelpon polisi kalau ia melihat mayat di gedung tempat latihan balet. Setelah kejadian itu Dominica menemui Paman Vanya. Karena dipaksa oleh keadaan, Dominica meminta pekerjaan ke pamannya. Dengan syarat ibunya bisa mendapat dokter terbaik untuk menjalani perawatan, dan membayar biaya apartemen Dominica. Paman Vanya memberikan pekerjaan kepada Dominica. Dominica ditugaskan mengambil handphone orang yang bernama Dmitri Ustinov. Karena si Dmitri Ustinov ini dianggap pengkhianat negara. Saat malamnya Dominica melakukan tugasnya. Dominica berhasil melakukan tipu daya ke Om Dmitri dengan parasnya. Om Dmitri diajak Dominica ke kamar yang sudah dipersiapkan Paman Vanya. Saat berdua saja di dalam kamar awalnya Dominica disuruh buka baju, Dominica nurut aja. Kemudian puncak birahi Om Dmitri memuncak melihat Dominica hanya pakai bikini. Dominica langsung diperkosa Om Dmitri. Dominica yang tidak menyangka akan terjadi seperti ini melakukan perlawanan, tapi karena kalah tenaga sama Om Dmitri, Dominica pasrah serabinya digarap Om Dmitri. Tiba-tiba datang seorang pria mencekik leher Om Dmitri, hingga lehernya hampir putus. Pria tersebut bernama Matorin, utusan dari Paman Vanya buat menyelamatkan Dominica. Setelah diselamatkan, Dominica dibawa ke kantor Paman Vanya.
Dominika yang masih shock dan trauma dengan kejadian tadi menangis di depan Paman Vanya. Tapi tanpa rasa bersalah Paman Vanya malah menyarankan Dominika untuk mengikuti pelatihan menjadi agen mata-mata, agar Dominika bisa menjaga diri. Mau tidak mau demi ibunya Dominika mau saja saran pamannya. Di sini Paman Vanya sebenarnya bukan orang yang baik, ia sudah merencanakan ini semua, dan ingin memanfaatkan Dominika. Dominika pun mengikuti pelatihan. Saat berada di asrama pelatihan Dominika disambut matron, kepala pelatihan Dominika selama di pelatihan. Saat pelatihan pertama Dominika dan anggota yang lain dikumpulkan dalam satu kelas yang cukup besar. Dominika dipanggil matron dan satu pria lagi untuk maju ke depan. Mereka berdua diperintahkan untuk melepas baju di depan anggota yang lain. Karena belum terbiasa Dominika tidak mau melepas bajunya. Sementara pria yang dipanggil maju ke depan dengannya melepas semua bajunya, tanpa sehelai kain pun yang tersisa di tubuhnya. Hari berganti demi hari. Di pelatihan itu para anggota tidak hanya berlatih fisik, tapi juga dilatih sebagai pencari informasi. Para anggota dilatih bagaimana memikat hati seseorang dengan cara memuaskan nafsu lawan dan merangsang sensualitas lawan, dan masih banyak lagi. Bisa dibilang seperti sekolah, tapi sekolah pelacuran. Di lain tempat Ned yang habis dipulangkan dari Rusia, berada di Amerika. Ned merasa selama di Amerika dibuntuti seseorang. Ia bersikeras ingin ditugaskan lagi ke Rusia, namun atasannya menolaknya. Akhirnya Ned ditugaskan ke Budapest untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Cerita kembali ke Dominika setelah 3 bulan di pelatihan. Saat Dominika mandi ia diperkosa dari belakang oleh teman pelatihannya. Kita sebut saja si Loyo. Tapi Dominika berhasil melawan dengan memukul kepala si Loyo dengan gagang toilet sampai tergeletak. Setelah kejadian itu matron pelatih Dominika memanggil Dominika dan si Loyo untuk dihadapkan saat semua anggota sedang berkumpul. Matron menguji Dominika dengan menyuruh Dominika melayani si Loyo. Dominika pasrah dan membuka bajunya sampai telanjang bulat. Dominika membeberkan serabinya di depan si Loyo, agar si Loyo menggarap serabinya di depan anggota-anggota lain. Tapi tanpa diduga dan dinyana burung si Loyo tidak bisa bangun, meskipun disodori serabi lempit Dominika di depan mata. Karena merasa malu si Loyo langsung pergi dari kelas. Setelah pelatihan selesai dan Dominika dianggap lulus, Dominika diperbolehkan pulang ke rumah. Baru juga di rumah Dominika ditelepon Paman Vanya untuk diajak bertemu. Paman Vanya memberikan tugas ke Dominika untuk mencari pria Amerika yang sedang berada di Budapest. Pria tersebut dianggap tahu nama seorang pengkhianat Rusia, oleh karena itu Paman Vanya menginginkan si pria ini, agar Paman Vanya tahu siapa pengkhianat negaranya. Pria itu tidak lain dan tidak bukan adalah Ned. Dominika ditugaskan memperdaya dan merayu Nate, agar Ned mau membagi informasi tentang nama agen yang menjadi pengkhianat Rusia. Itulah kenapa Dominika dilatih di sekolah pelacuran tadi. Setelah sampai di Budapest Dominika tinggal bersama Marta, yang juga sama lulusan dari sekolah pelacuran. Dominika meminta informasi mengenai Ned ke kepala stasiun, orang yang diberi mandat mengawasi Dominika selama di Budapest yang bernama Volontov. Setelah mendapat informasi yang dibutuhkan Dominika langsung menjalankan tugasnya. Saat menemui Ned awalnya Dominika jual mahal. Ned yang mencoba mengajak makan ia hiraukan. Keesokan harinya, Ned yang juga seorang mata-mata curiga dengan Dominika dan mencari informasi tentang Dominika. Ned mendapat informasi kalau Dominika adalah agen yang dikirim untuk memata-matainya. Ned yang tahu hal tersebut berniat menggali informasi lebih dalam dari Dominika. Saat acara kedutaan di Budapest, Ned dan Dominika kembali bertemu. Mereka berbincang-bincang, di sini mulai terlihat benih-benih cinta mulai tumbuh dari keduanya, mereka seolah-olah melupakan tugas mereka sebagai mata-mata. Saat pulang dari acara kedutaan, rumah yang kosong dimanfaatkan Dominika untuk menggeledah kamar Marta. Dominika menemukan bukti misi yang sedang dikerjakan Marta di Budapest. Mulai dari sini Dominika mulai menyusun rencananya. Dominika pergi menemui Om Volontov. Dominika mengancam Om Volontov dan memintanya memberikan informasi yang baik-baik saja ke Paman Vanya.
Setelah pulang dari tempat Om Volontov, Dominika sudah ditunggu Paman Vanya di rumahnya. Paman Vanya meminta perkembangan pekerjaan Dominika selama di Budapest. Dominika menceritakan perkembangannya, tapi Dominika juga membocorkan temuannya mengenai hasil kerja dari Marta. Setelah mendapat perkembangan Dominika, Paman Vanya ingin bergegas pergi untuk menyelesaikan tugas. Marta yang tahu kalau Dominika membocorkan hasil kerjanya ke Paman Vanya mengancam Dominika dengan menodongkan pistol. Agar impas, Marta juga menginginkan tujuan dan hasil pekerjaan Dominika di sana. Dominika pun menceritakan pekerjaan dan 7 cetgannya di sana. Dominika juga ngasih tahu rahasia, kalau agen Rusia telah membunuh Om Dimitri yang hendak memperkosanya dulu. Tidak lama setelah Dominika menceritakan rahasia pembunuhan Om Dimitri, Marta dibunuh oleh Matorin, agen Rusia yang membantu Dominika saat hendak diperkosa Om Dimitri dulu. Marta dibunuh karena tahu rahasia pembunuhan Om Dimitri. Tidak ada yang boleh tahu rahasia pembunuhan Om Dimitri. Dominika yang memberitahu rahasia pembunuhan Om Dimitri juga ikut diancam Matorin, jika membocorkannya lagi dia akan dibunuh seperti Marta. Setelah kejadian itu, Dominika yang masih ketakutan pergi ke tempat Ned. Dominika menceritakan semua kejadian yang ia alami. Di sini Dominika seolah benar-benar lupa akan tujuannya untuk memata-matai Ned. Ned yang merasa kasihan dengan Dominika, membujuk Dominika untuk bergabung dengannya. Dengan segala cara akhirnya Dominika setuju untuk ikut bergabung dengan Ned, dan mengkhianati paman dan negaranya tanpa sepengetahuan Paman Vanya. Setelah itu Ned merancang strategi dengan Dominika apa saja yang harus dilakukan Dominika. Saat malam pas tidur, Dominika yang terlihat mulai suka ke Ned langsung menggenjot Ned di atas sofa, sebagai ucapan terima kasih karena mau menolongnya. Ned yang awalnya sedikit menolak akhirnya pasrah karena burungnya dicelupkan ke serabi Dominika. Dan terjadilah gerakan-gerakan maju mundur. Keesokan harinya Dominika yang sudah bergabung dengan Ned dan timnya, meminta agar dirinya dikirim ke London untuk menyelesaikan tugas Marta yang tidak sempat dikerjakan, dengan imbalan ia akan menangkap agen Rusia yang bekerja sebagai kepala staf senator Amerika. Dominika pun diberangkatkan ke London. Saat di London, Dominika mencari dan menemui Swan, orang yang menjadi target Marta selama ini. Jadi tugas Marta adalah untuk mendapatkan disk yang ada di tangan agen Rusia, yang menjadi kepala staf senator Amerika dengan nama samaran Swan. Dominika dan Ned sudah menyiapkan semua yang harus dilakukan untuk menjebak Swan. Sesuai jadwal yang sudah dibuat, Dominika menunggu kedatangan Swan. Saat menunggu Swan, tiba-tiba Om Volontov muncul. Om Volontov disuruh Paman Vanya mengawasi Dominika. Dominika yang tidak tahu kalau akan ada Om Volontov menyuruhnya ke kamar hotel untuk menunggu. Saat Swan tiba, Dominika mengaku orang yang ditugaskan Marta untuk menemui Swan. Swan diajak ke kamar hotel, tempat Om Volontov menunggu. Swan memberikan disk sesuai yang ia janjikan dengan imbalan uang $250.000. Setelah disk ada di tangan Dominika, Dominika menukarkan disk yang asli dengan disk yang palsu. Tanpa sepengetahuan Om Volontov, karena Om Volontov tidak tahu kalau Dominika bekerja sama dengan Ned dan timnya. Setelah bertransaksi Dominika dan Om Volontov pergi, Swan juga pergi meninggalkan hotel dengan membawa uang $250.000. Saat keluar dari hotel, Swan dibuntuti beberapa orang yang mencurigakan. Karena ketakutan, Swan tertabrak truk hingga tewas. Om Volontov yang mendengar kabar kematian Swan mengubah tujuan ke bandara untuk terbang kembali ke Rusia menyerahkan disk dari Swan atas perintah Paman Vanya. Tapi disk yang dibawa Dominika disk palsu dan disk yang asli sudah diberikan ke Ned dan timnya saat di hotel tadi. Saat di Rusia, Dominika diadili, ia dituduh menyerahkan Swan ke Amerika. Karena Swan adalah agen Rusia, ia benar-benar dilindungi Rusia, bahkan Presiden juga melindungi Swan. Karena Dominika tidak mau mengaku, Dominika disiksa oleh agen Rusia. Dan yang memerintahkan penyiksaannya yang tidak lain dan tidak bukan pamannya sendiri, Paman Vanya. Dominika terus disiksa karena ia tidak mengakui yang sebenarnya. Sampai pada akhirnya Paman Vanya menemui Dominika. Dominika meminta maaf dan ingin dikirim kembali ke Budapest untuk menyelesaikan misinya dan menebus kesalahannya. Akhirnya Paman Vanya memberikan kesempatan untuk Dominika menyelesaikan misinya lagi. Saat di Budapest, Dominika menemui Ned dan menceritakan semua yang telah terjadi padanya ketika di Rusia.
Karena udah saling rindu, tanpa basa-basi lagi Ned menggigit bibir Dominika dan menggenjotnya di atas wastafel. Dan terjadilah gerakan maju mundur. Saat Dominika tertidur karena kelelahan abis digenjot Ned, tiba-tiba Dominika terbangun dan melihat Ned disiksa dan dikuliti Matorin, orang suruhan Paman Vanya. Dominika langsung memukul Matorin. Matorin yang masih hidup memberi perlawanan dengan menyabet pisau ke tubuh Dominika. Dominika yang dibantu Ned akhirnya bisa menusuk Matorin dan Matorin pun mati. Dominika yang mengalami banyak luka sayatan dibawa ke rumah sakit. Saat di rumah sakit Dominika bertemu Jenderal Rusia. Tanpa diduga dan dinyana, Jenderal mengaku kalau ia yang selama ini menjadi mata-mata Amerika yang bekerja di Rusia. Si Jenderal ingin Dominika menyerahkannya ke Rusia agar Jenderal bisa diadili dan Dominika dapat bebas. Jadi selama ini yang jadi pengkhianat Rusia itu si Jenderal ini. Entah kenapa Jenderal mengakuinya, mungkin agar Dominika bisa hidup bebas dan bertemu ibunya dan lepas dari Paman Vanya, mungkin. Sebenarnya dengan ini misi Dominika sudah selesai karena ia sudah mengetahui nama siapa pengkhianat tersebut. Tapi Dominika memiliki rencana lain. Awalnya Dominika menyerahkan diri ke polisi Budapest. Kemudian ia ingin dipertemukan dengan duta besar Rusia. Setelah bertemu, Dominika ingin bicara dengan kepala direktur Rusia, kalau dirinya sudah mengetahui nama pengkhianat itu. Dominika ingin ditukar dirinya dengan pengkhianat itu. Kepala direktur menyetujuinya, dan kini kepala direktur sudah mengetahui nama pengkhianat itu. Kepala direktur menangkap pengkhianat itu. Ketika hari H, Dominika dibawa ke bandara untuk ditukar dengan pengkhianat itu. Saat ingin ditukarkan, tanpa diduga dan dinyana pengkhianat itu Paman Vanya. Ini adalah rencana Dominika. Ia tidak memberitahu ke kepala direktur pengkhianat yang sebenarnya. Ia justru mengatakan kalau pengkhianat itu adalah Paman Vanya. Jadi selama ini rencana Dominika itu menjebak pamannya. Dan disk palsu yang diberikan Dominika itu sebenarnya barang bukti kalau Paman Vanya pengkhianat. Sebenarnya kan bukan Paman Vanya tapi Jenderal Rusia, tapi karena ingin membuat Dominika aman, Ned mengkonfirmasi bahwa Paman Vanya memang benar agen Amerika, meskipun bukan. Saat terjadi penukaran, Paman Vanya tidak dibiarkan begitu saja. Paman Vanya ditembak mati oleh pasukan Rusia. Itu adalah ganjaran setimpal yang ia dapat karena semua perbuatannya ke Dominika. Akhirnya Dominika bisa hidup tenang dari pamannya dan hidup bahagia di Rusia dengan ibunya. Film pun berakhir. Terima kasih yang sudah nonton video ini, jangan lewatkan video-video yang lain dari channel ini.